Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, hadis nomor 260. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, 6 orang bersama kami dengan Nabi, ada 6 orang. Faqala al-musyrikuna, berkatalah orang-orang musyrik lin Nabi SAW, kepada Nabi. Apa kata orang musyrik? Utrud haula, usir mereka ini. Utrud, la yajtarisuna alaina, jangan lagi mereka mengutus orang ke kita, usir. Nah, jadi masalah mengusir dai ini bukan zaman sekarang aja, zaman dulu memang udah kerja orang musyrik. Utrud, usir. La yajtarisuna alaina, arti la yajtarisun, la yahussu wa la yab'asu ahadan. Jangan kirim orang untuk berdakwah, mengganggu stabilitas keamanan kita. Wa kuntu ana, saya, kata periwayat hadis, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Ibnu Mas'ud, saya Ibnu Mas'ud. Wa rajulun min Hudzail, satu laki-laki dari suku Hudzail. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, rajulun min Hudzail. Wa Bilal, wa rajulani, dan 2 orang, 6 orang semua. Lastu usammihima, saya tidak menyebut nama keduanya. Tak disebutnya namanya, tapi semua orang tahu maksud yang 2 orang itu adalah Abu Bakar dan Ali. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sesuatu di dalam hati Nabi SAW. Masya Allah an yaqa', ada lintasan dalam hati Nabi. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaddatsa nafsahu, bercerita dalam dirinya. Fa anzalallah, maka turunlah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Janganlah kamu mengusir alladzina, orang-orang, yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa kepada Allah, bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi, pada waktu petang. Jangan kamu menghalau, mengusir, menghardik, membentak, menzalimi, menyakiti orang-orang yang berdoa bil ghadati, pada waktu pagi, wal 'ashyi, pada waktu petang. Yuriduna wajhah, karena mereka ini tidak ada ingin yang lain.
tak mau jabatan, tak mau harta, tak mau terkenal. Mereka hanya ingin yuriduna wajhah. Mereka ingin wajah Allah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Kronologis turunnya ayat, background cerita sebelum ayat turun disebut dengan asbabun nuzul. Satu sabab nuzul, banyak asbab nuzul. Kronologis terjadinya suatu hadis namanya asbabul wurud. Nah, jadi ini termasuk asbabun nuzul ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah kamu mengusir, mengalau, membentak, menghardik, menzalimi, menganiaya orang-orang yang berdoa pagi dan petang. Mereka hanya ingin mengharapkan wajah. Wajah di sini termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini golongan manusia terbagi kepada 3. Yang pertama tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Ustaz, apa arti wajah Allah di sini? Serahkan pada Allah. Jangan tanya-tanya. Bertanya tentang wajah Allah bid'ah. Karena sahabat tak pernah bertanya kepada Nabi. Nah, ini cara yang paling ampuh. Serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksud tangan Allah? Wallahu a'lam bishawab. Serahkan pada Allah. Kita beriman saja. Ini namanya tafwid. Tafwid artinya serahkan pada Allah. Ini sikap salaf. Ulama salaf dulu tak mau mengkaji tentang wajah Allah, tentang tangan Allah. Tak boleh, serahkan aja semua. Karena kalau itu dikaji, nanti bisa masuk ke dalam walam yakul lahu kufuwan ahad. Tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok yang kedua mentakwilkan, ditakwilkan ayat ini. Takwil itu artinya mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi. Wajah hakiki kan ini wajah. Mereka menginginkan wajah Allah, dialihkan dari lafaz hakiki kepada majazi, kepada kiasan. Yang dimaksud bukan wajah, tapi yang dimaksud adalah kekuasaan. Siapa yang mentakwil? Salaf. Jadi ulama salaf itu mentakwil. Ini tak betul nih. Mana ada ulama salaf mentakwil? Imam Bukhari mentakwil dalam Sahih Al-Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali wajahnya. Wajahnya kata Imam Bukhari illa mulkah, kecuali kekuasaannya. Jadi Imam Bukhari mentakwil. Jadi mazhab salaf itu 2. Pertama tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua takwil, mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi, kiasan. Penguasa itu berkuku besi. Terbayang kita, kuku besi. Mesti ditakwilkan. Maksudnya bukan kuku besi, kekuasaan yang otoriter, itu takwil. Makanya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Terbayang Allah punya tangan. Na'udzubillah. Subhanallahu amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang menyerupakan dengan makhluk. Maka apa maksud tangan Allah? Tangan di situ adalah kekuasaan. Jadi mazhab salaf itu 2. Yang pertama tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua takwil. Mazhab yang ketiga ini Wahabi. Dia menetapkan satu sifat pada Allah. Punya tangan, tangannya dua-duanya sebelah kanan. Punya betis, yauma yukshafu an saqin.
punya muka, punya wajah, maka condong kepada musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ditetapkan isbat. Tapi saat dia mengisbat itu terjerumus ke dalam mujassimah, jisim badan. Mujassimah membadankan, memfisikkan Allah. Tak boleh Tuhan itu difisikkan. Maka yang selamat itu dua. Pertama tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua ta'wil. Datang orang bertanya, Ustaz, apa arti tangan Allah, betis Allah, muka Allah? Serahkan pada Allah. Yang kaji-kaji Allah. Tapi di kampus kan nggak bisa begitu. Kalau kita ditanya di kampus, wajah Allah apa artinya Ustaz? Serahkan pada Allah. Ngapain kita belajar di kampus? Ini ilmiah ini. Jadi kalau masyarakat awam nanya, sahabat bahasa, serahkan pada Allah. Tafwid namanya. Tapi kalau yang nanya ini intelektual, akademisi, maksudnya adalah takwil, ditakwilkan kekuasaan Allah. Tapi ketika kita katakan dia punya wajah, punya tangan, punya betis, duduk di atas aras, saking beratnya berbunyi aras itu. Kata aras. Itu betul-betul memfisikkan Allah. Carilah banyak video Wahabi di YouTube. Memfisikkan Allah. Duduk Allah itu di atas aras, saking beratnya berbunyi. Ka'atitir rahli kan. Berbunyi aras itu seperti bunyi onta menjerit saking keberatan. Berarti Tuhan itu berat. Na'udzubillah. Itu makanya mengkaji sifat wujud, qidam, baqa. Kena pasal yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatul hawadis itu dalilnya dua, laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim.